Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisa studi kelayakan bisnis PT Unilever Indonesia Tbk, di mana saya selaku moderator Syafa Tasya Atlah dan anggota-anggota saya yaitu Putri Siregar, Inggi Dwi Astuti, Dinda Aprilianti Pohan. PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi produk-produk kebutuhan konsumen. Pada awalnya PT Unilever bermarkas di Rotterdam, Belanda. Pada tahun 1933 didirikan PT Unilever Indonesia Tbk dan telah berhasil menjadi market leader untuk kategori produk-produk perawatan rumah dan tubuh. Aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Pertama, aspek pasar dan pemasaran. PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk mencari supplier lain di mana pasokan bahan bakunya memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik produk terbarunya tersebut. Analisis situasi pasarnya seperti 1. Customer, 2. Distributor penyalur, 3. Unions atau kemitraan, 4. Competitors atau pesaing, 5. Government atau pemerintah, 6. Suppliers atau pemasok. PT Unilever Indonesia pun menjalankan kegiatan pemasaran dengan menggunakan variabel bauran pemasaran atau marketing mix. 1. Produk. Produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai dunia seperti Pepsodent, Rexona, Vaseline, Rinso, Molto, Sunlight, Bango, dan lain-lain. Dari masing-masing produk mempunyai tampilan yang berbeda-beda. 2. Harga. Harga yang ditawarkan untuk produk ini juga relatif murah, sesuai dengan kualitas yang dihasilkan. 3. Distribusi. Distribusi untuk produk ini biasanya dapat berlangsung di gudang distribusi, supermarket, pasar tradisional, dan warung-warung eceran. 4. Promosi. Promosi yang dilakukan PT Unilever Indonesia melalui pengiklanan di televisi, event-event, dan lain-lain. Aspek teknis dan manajemen operasi. Strategi manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Perusahaan merangkul keragaman dalam tenaga kerja. Ini berarti memberikan perhatian penuh dan adil kepada semua pemohon dan pembangun berkelanjutan semua karyawan tanpa memandang jenis kelamin, kebangsaan, ras, kepercayaan, cacat, atau status sosial. Keanekaragaman memainkan peranan penting dalam memastikan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. Produktivitas kerja yang berusaha ditingkatkan dari tahun per tahun dengan melatih SDM dalam bidang produksi dan keuangan. Manajemen strategi perusahaan. Unilever harus mampu memperluas operasinya ke 50 atau lebih negara-negara baru dan memusatkan kampanye iklan pada preferensi konsumen. Bisa secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dalam ekonomi global. Unilever mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen dan kemudian memenuhi kebutuhan mereka. Aspek ekonomi dan keuangan. Unilever Indonesia telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 11 Januari 1982. Jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 7.630.000.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 per akhir 2012. Unilever Indonesia menepati urutan ke-7 terbesar untuk kapasitasi pasar di Bursa Efek Indonesia. PT Unilever Indonesia mengumumkan laporan kinerja keuangan untuk tahun berjalan Maret 2021 tidak audit. Meski pertumbuhan penjualan domestik melambat sebesar 7,6% pada tahun berjalan Maret 2021. Perseroan tetap berhasil mencatat penjualan bersih sebesar
sebesar 10,3 triliun. Kategori makanan menjadi penopang utama pertumbuhan personal dengan pencatat pertumbuh 3,7%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kalimat yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.